Moderator, silahkan di. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan sesi presentasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Chandra, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Tiara Indroja Papuspita, Tiara Novianti, Ririn Syadira, dan Punanda Asma Husna. Pada pagi hari ini, kami akan melakukan presentasi dengan materi storytelling. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu kesulitan anak SD dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapan, masukan, dan pertanyaan. Baiklah, demi kelancaran jalannya presentasi pada pagi hari ini, diharapkan kepada teman-teman untuk mematikan mikrofon Zoom, namun tetap mengaktifkan fitur kamera. Baiklah, langsung saja kita kepada pemateri pertama, yaitu Ririn Syadira. Kepada Ririn Syadira, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next moderator. Baiklah, perkenalkan saya Riri Syadira dengan NIM 22129218. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai storytelling. Storytelling adalah sebuah seni bercerita yang menggunakan bahasa, gerakan, dan ekspresi untuk menghibur, mengajarkan, atau memotivasi pendengar. Dalam dunia pendidikan, storytelling juga merupakan sebuah metode pengajaran yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa, kreativitas, analisis, dan sintesis. Storytelling sangat penting karena dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian pendengar, membangkitkan minat belajar, meningkatkan kemampuan bahasa, serta meningkatkan kreativitas. Namun, dalam proses belajar mengajar, siswa sering mengalami kesulitan dalam bercerita. Untuk mengatasi kesulitan anak SD dalam mengembangkan keterampilan storytelling, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, serta lingkungan sekitar. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dapat meningkatkan keterampilan storytelling mereka dan memperoleh manfaat yang besar dari kemampuan ini dalam kehidupan mereka. Jadi pada makalah ini, kelompok penyaji akan membahas sebuah kajian studi yang berjudul Kesulitan Anak SD dalam Mengembangkan Keterampilan Storytelling. Next. Lanjut. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian storytelling, fungsi dari storytelling, manfaat dari storytelling, struktur storytelling, media pada storytelling, teknik storytelling, bagaimana cara menjadi storyteller yang baik, serta apa perbedaan storytelling dengan story reading. Lanjut. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian storytelling. Storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui sang anak. Storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak yang dalam perkembangannya senantiasa mengaktifkan bukan hanya aspek intelektual saja, tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni,
daya berfantasi dan imajinasi anak yang tidak hanya mengutamakan kemampuan otak kiri, tetapi juga otak kanan. Berbicara mengenai storytelling, secara umum semua anak-anak senang mendengarkan storytelling, baik anak balita, usia sekolah dasar, maupun yang telah beranjak remaja, bahkan orang dewasa. Storytelling dapat dikatakan sebagai cabang dari ilmu sastra yang paling tua sekaligus yang terbaru. Meskipun tujuan dan syarat-syarat dalam storytelling berganti dari abad ke abad dan dari kebudayaan satu ke kebudayaan lain, storytelling berkelanjutan untuk memenuhi dasar yang sama dari kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu. Menurut Pawlowski tahun 1977, mendefinisikan storytelling merupakan sebuah seni atau seni dari sebuah keterampilan bernarasi dari cerita-cerita dalam bentuk syair atau prosa yang dipertunjukkan atau dipimpin oleh satu orang di hadapan audiens secara langsung, di mana cerita tersebut dapat dinarasikan dengan cara diceritakan atau dinyanyikan, atau tanpa musik, gambar, ataupun dengan iringan lain yang mungkin dapat dipelajari secara lisan. Lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi dari storytelling. Beberapa fungsi dari storytelling diantaranya yaitu, pertama, storytelling berfungsi untuk meningkatkan rasa senang seseorang, baik itu melalui storytelling melalui lisan atau melalui media. Dengan meningkatkan rasa senang, maka rasa seseorang akan lupa dengan rasa sedihnya. Yang kedua, storytelling berfungsi untuk menambah kosakata, frasa, hingga pandai merangkai kalimat yang enak untuk didengar dan dibaca. Fungsi yang ketiga yaitu storytelling berfungsi untuk menambahkan wawasan seseorang. Ketika mendengarkan atau membaca storytelling, pasti akan ada wawasan baru yang didapat, sehingga menghadirkan sudut pandang baru juga dalam menilai suatu masalah. Fungsi yang keempat yaitu storytelling berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi. Hal ini dikarenakan pembaca atau pendengar pasti akan fokus terhadap cerita yang sedang dibawakan secara lisan ataupun tertulis. Dan fungsi yang terakhir yaitu dapat memperoleh nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irin Syadira atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri kedua yaitu Vinanda Asmalusna yang akan menjelaskan tentang manfaat storytelling, struktur storytelling, dan media storytelling. Kepada Vinanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu manfaat storytelling. Berbicara mengenai storytelling, sungguh banyak manfaatnya. Tak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang yang mendengarnya. Menurut Hibana dalam Kusmiadi 2008, manfaat dari kegiatan mendongeng ini antara lain adalah yang pertama, mengembangkan fantasi, empati, dan berbagai jenis perasaan lain. Yang kedua, menumbuhkan minat baca. Yang ketiga, membangun kedekatan dan keharmonisan. Adapun manfaat lain bagi anak dengan mendongeng antara lain yaitu mengembangkan daya pikir dan imajinasi anak, mengembangkan kemampuan berbicara anak, mengembangkan daya sosialisasi anak, dan sarana komunikasi anak dengan orang tuanya, media terapi anak-anak bermasalah, mengembangkan spiritualisasi anak, menumbuhkan motivasi atau semangat hidup, menambahkan nilai-nilai dan budi pekerti, membangun kontak batin antara pendidik dengan murid, selanjutnya membangun watak karakter, dan mengembangkan aspek kognitif pengetahuan
afektif perasaan, sosial, dan aspek konatif atau penghayatan. Menurut Mubarak, 2008, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dengan bercerita, antara lain yang pertama, sebagai saran untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua, membentuk perilaku yang baik sesuai misi yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, sebagai sarana hiburan yang sederhana, efektif, dan menarik. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada struktur storytelling. Struktur storytelling yang pertama ada orientation. Sebagai tahap pengenalan, storyteller akan memberikan informasi tentang tokoh-tokoh di dalam cerita beserta karakternya. Pada struktur ini, storyteller juga akan menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi hingga di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua itu ada complication. Pada struktur ini, seorang tokoh atau beberapa tokoh mulai menghadapi berbagai macam konflik. Konflik hadir karena adanya gesekan antar tokoh. Konflik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu natural konflik, physiological konflik, dan social konflik. Yang ketiga ada resolution, terletak pada bagian akhir cerita. Struktur ini berisi tentang penyelesaian dari konflik-konflik yang terjadi. Tiap tokoh akan menemukan penyelesaian atas konflik itu. Dengan demikian akan memunculkan akhir cerita yang menyenangkan, happy ending story, atau menyedihkan sad ending story. Selanjutnya ada beberapa jenis struktur storytelling yang pertama ada struktur linear. Struktur linear adalah struktur storytelling yang menceritakan sebuah cerita secara kronologis dari awal hingga akhir. Cerita ini diawali dengan pendahuluan, kemudian disusul dengan konflik, klimaks, dan akhir cerita. Yang kedua ada struktur non-linear. Struktur non-linear adalah struktur storytelling yang menceritakan sebuah cerita secara tidak kronologis atau acak-acakan. Cerita ini melompat-lompat dari satu waktu ke waktu lainnya atau dari suatu sudut pandang ke sudut pandang yang lain. Yang ketiga ada struktur episodik. Struktur episodik adalah struktur storytelling yang menceritakan sebuah cerita dalam serangkaian episode atau bagian-bagian yang terpisah. Setiap episode memiliki konflik dan klimaksnya sendiri-sendiri, tetapi terkait dengan episode yang lain. Yang keempat, ada struktur monolog. Struktur monolog adalah struktur storytelling yang menceritakan sebuah cerita melalui satu orang yang bercerita. Orang tersebut biasanya adalah tokoh utama atau narator yang menceritakan cerita dari sudut pandangnya sendiri. Yang kelima yaitu ada struktur berkelompok. Struktur berkelompok adalah struktur storytelling yang menceritakan sebuah cerita melalui beberapa tokoh yang masing-masing memiliki peran dalam cerita. Cerita ini biasanya terdiri dari beberapa plot yang terkait satu sama lain, dan masing-masing plot tersebut diikuti oleh beberapa tokoh yang berbeda-beda. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada media storytelling. Media storytelling adalah bentuk komunikasi visual audio atau multimedia yang menggabungkan narasi dengan elemen-elemen visual dan audio untuk mengkomunikasikan cerita atau pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Media storytelling dapat berupa beberapa format seperti video, podcast, animasi, film, komik, dan lain sebagainya. Dalam media storytelling, narasi atau cerita menjadi fokus utama, sedangkan elemen-elemen visual dan audio yang digunakan untuk membantu menyampaikan cerita dan menambah dimensi emosional. Dalam banyak kasus, media storytelling digunakan untuk menyampaikan pesan
atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada audiens. Dalam era digital, media storytelling semakin penting karena kemampuan teknologi yang semakin berkembang. Memungkinkan kita untuk menghasilkan konten storytelling yang lebih menarik, inovatif, dan mudah diakses oleh banyak orang. Berikut ini ada beberapa contoh media storytelling yang sering digunakan. Yang pertama ada video. Video adalah salah satu media storytelling yang paling populer. Video dapat berisi narasi yang disampaikan oleh seorang atau diisi dengan gambar atau adegan yang mendukung cerita. Video dapat dibuat dalam berbagai format termasuk animasi, dokumenter, dan film pendek. Yang kedua ada podcast. Podcast adalah audio yang menawarkan pendengar narasi atau cerita menarik. Biasanya podcast berisi percakapan atau wawancara antara narator dengan tamu. Namun ada juga podcast yang menceritakan sebuah cerita fiksi. Yang ketiga ada gambar. Gambar seperti komik, ilustrasi, atau gambar bergerak, GIF, dapat digunakan untuk menceritakan sebuah cerita dengan gambar dan sedikit narasi. Media gambar biasanya cocok untuk cerita yang singkat atau untuk menarik perhatian audiens di media sosial. Yang keempat ada animasi. Storytelling yang paling sering digunakan. Animasi dapat berupa kartun, film animasi, atau animasi stop motion. Dalam animasi, narasi didukung dengan gambar dan gerakan yang dihasilkan secara digital. Yang kelima ada infografis. Infografis adalah media storytelling yang menampilkan informasi dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Infografis biasanya berisi grafik, tabel, dan diagram yang mendukung narasi atau cerita. Yang keenam ada e-book. E-book adalah media storytelling yang berbentuk buku elektronik yang berisi teks, gambar, dan ilustrasi. E-book biasanya digunakan untuk menceritakan sebuah cerita fiksi atau sebagian panduan atau buku pedoman. Yang ketujuh, ada game. Game adalah media storytelling yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pemain. Game seringkali mengandung cerita yang menarik dan memikat, serta memungkinkan pemain untuk memainkan peran dalam cerita tersebut. Kombinasi dari beberapa media storytelling di atas lebih kaya dan memikat bagi audiens. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Vinanda atas penjelasan materinya. Selanjutnya, kita lanjut kepada pemateri ketiga yang akan menjelaskan teknik storytelling, cara menjadi storyteller yang baik, perbedaan storytelling dan story reading, yang akan dijelaskan oleh Tiara Novianti. Pada Tiara Novianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai teknik storytelling. Yang pertama yaitu star false. Star false adalah teknik storytelling yang berawal dari adanya kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Kemudian, kesalahan itu memunculkan solusi sehingga kesalahan pada masa lalu tidak terulang kembali. Yang kedua yaitu sparkline. Sparkline adalah teknik storytelling yang berisi tentang perbedaan yang terjadi pada peristiwa yang ada di lapangan dengan keinginan. Di dalam cerita juga terdapat cara-cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Yang ketiga yaitu manamit. Manamit adalah teknik storytelling yang pendongeng akan menceritakan perjuangan dari seorang pahlawan yang pergi dari kampung halaman agar sampai pada hal yang ingin dituju. Teknik storytelling atau teknik bercerita merupakan teknik penting dalam dunia kreatif dan bisnis, baik itu dalam membuat film, menulis buku, presentasi bisnis, maupun dalam komunikasi sehari-hari. Teknik storytelling dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan memikat. Berikut merupakan beberapa
teknik storytelling yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu membuat plot yang menarik. Plot merupakan inti dari sebuah cerita. Membuat plot yang menarik dan menggugah perasaan pembaca atau audiens adalah kunci dalam teknik storytelling. Pastikan bahwa plot cerita memiliki konflik yang menarik, penuh emosi, dan mengundang rasa ingin tahu. Gunakan teknik cliffhanger atau mengakhiri cerita di titik yang menegangkan untuk membuat orang ingin terus membaca dan mendengarkan. Yang kedua itu menentukan karakter yang kuat. Karakter merupakan elemen penting dalam cerita. Pastikan karakter memiliki kepribadian yang kuat, jelas, dan mudah diingat. Berikan motivasi yang kuat pada karakter untuk menghadapi konflik dalam cerita. Dan pastikan mereka memiliki pengalaman hidup yang membuat mereka berubah. Dengan karakter yang kuat, audiens atau pembaca akan lebih terhubung dan terlibat dalam cerita. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik deskripsi yang kuat. Deskripsi yang baik dapat membantu membawa audiens atau pembaca ke dalam dunia cerita. Gunakan deskripsi yang detail, mendalam, dan mengundang pembaca atau audiens untuk membayangkan situasi atau tempat yang Anda ceritakan. Gunakan bahasa yang kaya dan beragam, dan hindari deskripsi yang membosankan atau monoton. Yang keempat yaitu menjaga kelancaran alur cerita. Kelancaran alur cerita merupakan kunci dalam teknik storytelling yang efektif. Pastikan alur cerita mudah dipahami dan mudah diikuti. Hindari mengalihkan fokus dan plot cerita dan pastikan setiap adegan atau kejadian memiliki relevansi dengan plot cerita. Yang kelima itu menggunakan teknik narasi yang baik. Narasi yang baik dapat membantu mengarahkan audiens atau pembaca ke dalam dunia cerita. Gunakan narasi yang tepat, mengunggah emosi, dan mudah diingat. Gunakan teknik storytelling seperti metafora, analogi, dan alegori untuk membantu menjelaskan ide atau konsep yang kompleks. Yang keenam yaitu membangun tegangan dan kejutan. Tegangan dan kejutan adalah bagian penting dari teknik storytelling yang efektif. Gunakan teknik seperti plot twist atau perubahan yang tidak terduga untuk membuat audiens atau pembaca terkejut dan merasa terlibat dalam cerita. Jangan lupa untuk membangun tegangan dan konflik yang memuncak sebelum mencapai klimaks. Dan yang terakhir yaitu menyajikan pesan dengan jelas. Setiap cerita memiliki pesan yang ingin disampaikan. Pastikan bahwa pesan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens atau pembaca. Gunakan narasi yang tepat dan mengunggah emosi untuk membantu menyajikan pesan. Selanjutnya itu cara menjadi storyteller yang baik. Berikut merupakan beberapa keterampilan dan tips agar menjadi storyteller yang baik. Yang pertama yaitu miliki kreativitas yang tinggi. Seorang storyteller harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk dapat membuat cerita yang menarik dan orisinal. Kita dapat memperkaya kreativitas dengan sering membaca, menonton film, atau mengikuti kegiatan seni lainnya. Yang kedua yaitu kuasai teknik storytelling. Kuasai teknik storytelling seperti yang telah dijelaskan, seperti membuat plot yang menarik, menjaga kelancaran alur cerita, menggunakan teknik deskripsi yang kuat, dan membangun tegangan dan kejutan. Yang ketiga yaitu menguasai bahasa dengan baik. Seorang storyteller harus menguasai bahasa dengan baik, baik itu bahasa yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Pastikan memperhatikan tata bahasa, struktur kalimat, dan kosakata yang digunakan. Yang keempat yaitu mengenal audiens atau pembaca. Ketahui siapa audiens atau pembaca. Pelajari minat mereka, apakah mereka lebih suka cerita tentang petualangan, cinta, atau misteri. Dengan memahami audiens atau pembaca, kita dapat menyesuaikan cerita dan teknik storytelling yang digunakan.
Yang kelima yaitu berlatih dan terus meningkatkan keterampilan. Seperti keterampilan lainnya, menjadi storyteller yang baik juga membutuhkan latihan dan pengalaman. Berlatihlah menceritakan cerita secara lisan atau menulis secara teratur. Terus tingkatkan keterampilan dengan mencari umpan balik dari audiens atau pembaca dan belajar dari pengalaman. Yang keenam yaitu gunakan emosi dalam cerita. Cerita yang baik dapat memicu seperti kebahagiaan, kesedihan, takut, atau terkejut dalam cerita untuk membuat audiens atau pembaca lebih terlibat dan merasa terhubung dengan cerita. Yang ketujuh yaitu percayalah pada cerita. Seorang storyteller harus memiliki kepercayaan diri dalam cerita yang diceritakan. Percayalah pada cerita dan jangan takut untuk mengekspresikan ide atau pandangan. Dengan keyakinan yang kuat, dapat mempengaruhi audiens atau pembaca untuk merasakan emosi dan pesan yang ingin disampaikan. Next slide. Selanjutnya yaitu perbedaan antara storytelling dan story reading. Berikut merupakan materi perbedaan antara storytelling dengan story reading. Yang pertama itu definisi. Storytelling adalah proses bercerita di depan publik dengan menggunakan narasi atau cerita yang menarik. Sedangkan story reading adalah proses saling bertukar cerita atau pengalaman dengan orang lain. Yang kedua itu fokus. Storytelling lebih berfokus pada menyampaikan cerita secara efektif dengan memperhatikan aspek-aspek narasi, karakter, dan emosi. Sedangkan story reading lebih berfokus pada proses bertukar pengalaman atau cerita dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan storytelling adalah untuk menghibur, mengajarkan nilai-nilai, atau menyampaikan pesan tertentu dengan cara yang menarik dan kreatif. Sedangkan tujuan storytelling adalah untuk berbagi pengalaman atau cerita dengan orang lain. Yang keempat yaitu komunikasi. Storytelling dilakukan oleh satu orang sebagai pencerita kepada audiens. Sedangkan storytelling dilakukan secara dua arah antara dua orang atau lebih. Yang kelima yaitu format. Storytelling biasanya dilakukan secara langsung di depan audiens atau dapat juga dilakukan secara online. Sedangkan storytelling dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial atau aplikasi chatting. Yang keenam itu durasi. Storytelling umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dengan fokus pada cerita tunggal. Sedangkan storytelling dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau dalam periode yang lebih lama dengan fokus pada saling bertukar cerita atau pengalaman. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil dari storytelling adalah cerita yang disampaikan kepada audiens dan kemungkinan mendapat respon atau feedback, sedangkan dari storytelling adalah saling bertukar cerita atau pengalaman dengan orang lain. Demikianlah beberapa perbedaan antara storytelling dan story reading. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara Novianti atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu studi kasus. Banyak siswa-siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Keterampilan storytelling atau kemampuan bercerita merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan pada anak-anak, terutama pada usia sekolah dasar. Kemampuan bercerita dapat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan berbicara, berbahasa, mengembangkan imajinasi, dan kreativitas, serta dapat mengasah kemampuan analisis dan sintesis.
Tapi, tidak semua anak-anak dapat mengembangkan keterampilan storytelling dengan mudah. Ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide cerita, menyusun struktur cerita yang baik, atau bahkan dalam menyampaikan cerita secara lisan atau tertulis. Jadi, hal ini dapat menyebabkan rendahnya nilai minat belajar dan kurangnya pengembangan keterampilan storytelling pada anak-anak. Ada beberapa penyebab kesulitan siswa sekolah dasar dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Yang pertama, keterbatasan penguasaan kosakata dan struktur bahasa. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami kosakata serta struktur bahasa yang diperlukan dan bermakna. Yang kedua, kurangnya stimulasi visual dan kreativitas. Siswa mungkin jarang terlibat dalam kegiatan yang membangkitkan kreativitas seperti menulis, menggambar, atau menceritakan cerita secara lisan. Sehingga mereka kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat cerita yang menarik. Yang ketiga, tidak adanya dukungan dari lingkungan yang memadai. Ada beberapa siswa yang mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga atau lingkungan sekitar mereka dalam mengembangkan keterampilan storytelling, sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar dan berlatih. Yang terakhir, percaya diri siswa yang masih kurang. Kepercayaan diri yang masih kurang, pelafalan, kelancaran, serta pemahaman siswa terhadap keterampilan bercerita perlu ditingkatkan kembali. Slide selanjutnya. Baiklah, tawaran solusi. Jadi di sini sudah disediakan tawaran solusi untuk mengatasi kesulitan anak sekolah dasar dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kosakata serta struktur bahasa. Jadi, guru dapat memberikan latihan-latihan yang lebih berfokus pada pengembangan kosakata dan struktur bahasa. Salah satu caranya adalah dengan membaca buku cerita, membahas kata-kata baru, atau mengajarkan teknik penulisan cerita yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan stimulasi visual dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi, penggunaan stimulasi visual dan kreativitas dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan storytelling mereka. Jadi, guru dapat meminta siswa untuk menggambar cerita, membuat animasi atau video cerita, atau menonton video cerita sebagai sumber inspirasi untuk cerita mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan dukungan lingkungan yang memadai. Orang tua serta keluarga dapat memberikan dukungan yang memadai bagi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan storytelling mereka. Salah satunya dengan membantu anak-anak untuk membaca buku cerita, memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide cerita mereka sendiri, serta memberikan dorongan dan apresiasi ketika anak-anak berhasil membuat cerita yang baik dan benar. Yang keempat, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kelompok cerita, drama, serta teater. Kegiatan ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan bercerita secara interaktif dan terus-menerus. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengembangkan keterampilan storytelling mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif seperti permainan, role play, atau improvisasi.
Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya tadi, maka berakhir juga penjelasan presentasi kami pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini yaitu keterampilan storytelling atau kemampuan bercerita merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan pada anak-anak, terutama pada usia sekolah dasar. Namun, banyak siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan ini. Beberapa penyebab kesulitan siswa tersebut adalah keterbatasan penguasaan kosakata dan struktur bahasa, kurangnya stimulasi visual dan kreativitas, tidak adanya dukungan lingkungan yang memadai, serta rasa percaya diri yang kurang dari siswa itu sendiri. Untuk mengatasi kesulitan anak SD dalam mengembangkan keterampilan storytelling, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, serta lingkungan sekitar. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kemampuan kosakata serta struktur bahasa, meningkatkan stimulasi visual dan kreativitas dalam pembelajaran, memberikan dukungan lingkungan yang memadai, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, itu tadi kesimpulan pada penjelasan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami membuka sesi penambahan materi serta saran ataupun kritik. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan tambahan materi, saran, ataupun kritik, kami persilahkan. Izin menambahkan materi kelompok penyaji. Baiklah, pada Rida kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Saya menemukan cara lain untuk menjadi storyteller yang baik. Yang pertama yaitu sederhana. Tidak perlu membuat cerita yang rumit untuk meyakinkan orang lain. Gunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu memahami sebuah cerita yang ingin disampaikan, seperti alur, tokoh, latar belakang dari cerita tersebut. Yang ketiga yaitu memilih karakter. Cerita tentang pengalaman yang dialami seseorang biasanya akan menarik perhatian dan mengena karena dapat menyentuh emosi dan rasa ingin tahu. Yang keempat yaitu menggunakan rasa. Sampaikan deskripsi terkait dengan rasa. Gunakan seperti intonasi yang bervariasi. Selanjutnya yaitu berlatih. Bisa dilakukan dengan meminta bantuan teman atau dengan cermin. Yang terakhir yaitu perhatikan suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Di sini yaitu menentukan apakah cerita yang disampaikan hidup atau tidak. Selanjutnya yaitu di bagian fungsi dari storytelling, mungkin bisa ditambah fungsinya yaitu protes sosial dan proyeksi. Dan selanjutnya di bagian pengertian storytelling, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Jika dilihat dari susunan kata, memiliki dua kata, yaitu story dan telling. Story yaitu artinya cerita, telling yaitu menceritakan. Menghasilkan sebuah pengertian baru yaitu menceritakan sebuah cerita. Yaitu menurut tokoh S. Hawks, yaitu story yaitu cerita, telling yaitu penceritaan. Penggabungan dua kata storytelling berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Selanjutnya yaitu menurut Malan, merupakan usaha yang dilakukan oleh storyteller dalam menyampaikan isi perasaan, buah pikiran, atau sebuah story kepada anak-anak secara lisan. Di Indonesia sendiri, storytelling adalah kegiatan aktif bercerita secara terstruktur dan utuh. Selanjutnya, menurut Colin, storytelling yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk berpikir yang menyebabkan anak dapat membentuk pengalaman menjadi keseluruhan yang dapat dipahami. Selanjutnya yaitu menurut Joseph Campbell, yang dimana menjadi sangat kaya dan sangat syarat pesan serta pelajaran hidup yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, pengertian storytelling menurut Kakak dan Syarifuddin, yaitu seni yang menggambarkan sebuah peristiwa yang sebenarnya maupun berupa fiksi dan dapat disampaikan menggunakan gambar ataupun suara. Selanjutnya yaitu menurut Serat, merupakan penggambaran tentang kehidupan yang dapat berupa gagasan, kepercayaan, pengalaman pribadi, pembelajaran tentang hidup melalui sebuah cerita. Dan terakhir yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 2003 menyatakan merupakan tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kebahagiaan, atau penderitaan orang. Kejadian tersebut sungguh-sungguh atau rekaan. Mungkin itu saja penambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rida atas penambahan materinya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada teman-teman yang lain jika ingin menambahkan materi, saran, serta kritik kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi serta kritik dan saran, langsung saja kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Revina Mailanda, persilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Revina Melanda dengan nomor induk mahasiswa 22129216 dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan kepada anak didik cara yang fasih berbicara di depan khalayak ramai dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi nantinya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kepada Revina Mailanda, apakah tadi pertanyaannya boleh diulang soalnya putus-putus? Baik, mohon maaf kepada kelompok menyaji. Apakah saya sudah jelas? Sudah, Vin. Nah, baik, pertanyaan saya itu bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan kepada anak didik cara yang fasih berbicara di depan khalayak ramai dan memiliki rasa percaya diri dan yang tinggi nantinya. Apakah sudah jelas? Baiklah, sudah. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Revina Mailanda. Sebelumnya kami membuka hanya untuk 4 pertanyaan saja. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Salina kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Salina Oktaviani dengan NIM 22129220. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan alasan mengapa pentingnya pengembangan keterampilan storytelling pada anak SD, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salina. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, pada Francisca kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Octavia dengan NIM 22129419 dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Sesuai dengan materi pada kita hari ini yaitu storytelling.
Nah, apabila kita nanti menjadi tenaga pendidik atau guru nantinya, apabila anak didik kita sedang bercerita di khayalak atau umum, kemudian anak didik kita lupa akan alur cerita yang beliau ceritakan. Pertanyaan saya, menurut kelompok penyaji, apabila hal tersebut terjadi pada anak didik kita nantinya, apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik atau seorang guru jika hal tersebut terjadi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Francisca atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Tania kami persilakan. Baik, saya Tania Yugo Olivia dengan NIM 221-29373 izin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai apakah ada strategi atau pendekatan khusus yang efektif dalam membantu anak-anak SD mengatasi kesulitannya untuk mengembangkan keterampilan storytelling. Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Selanjutnya kami meminta waktu kepada Bapak dosen pengampu dan kepada teman-teman sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari rekan-rekan tadi. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan teman-teman. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan dari rekan-rekan tadi, yaitu pertanyaan dari Revina Mailanda yang akan dijawab oleh Ririn Syadira. Kepada Ririn Syadira, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revina Melanda. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan kepada anak didik cara fasih berbicara di depan khayalak ramai dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi nantinya. Mengajarkan keterampilan berbicara di depan umum adalah proses yang memerlukan kesabaran, waktu, dan dedikasi. Berikut beberapa cara yang efektif untuk mengajarkan anak didik cara berbicara di depan khalayak ramai dengan percaya diri. Yang pertama yaitu latihan berbicara di depan khalayak ramai. Anak didik dapat memperbaiki kemampuan berbicaranya dengan latihan terus-menerus. Mulailah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara di depan kelompok kecil, seperti kelompok teman atau keluarga. Setelah anak merasa lebih percaya diri, berikan kesempatan untuk berbicara di depan khalayak yang lebih besar. Yang kedua, beri umpan balik yang positif. Beri umpan balik yang positif pada anak didik Anda saat berbicara di depan khalayak ramai. Dorong anak untuk memperbaiki keterampilan berbicaranya dan memberikan pujian atas upayanya. Yang ketiga yaitu latihan visualisasi. Bantu anak untuk membayangkan dirinya berbicara di depan khalayak ramai dengan percaya diri. Ajarkan teknik pernapasan dan relaksasi yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Selanjutnya yaitu latihan dalam situasi simulasi. Buat situasi simulasi di mana anak didik dapat berbicara di depan kelompok orang yang lebih besar. Ini dapat membantu anak untuk terbiasa berbicara di depan khalayak yang lebih ramai. Cara selanjutnya yaitu berikan model berbicara yang baik. Tunjukkan pada anak didik bahwa bagaimana orang yang berbicara dengan baik di depan khalayak ramai. Ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan contoh keterampilan berbicara yang baik.
Selanjutnya yaitu dorongan partisipasi dalam kegiatan yang melibatkan berbicara di depan umum. Beri kesempatan pada anak didik untuk berbicara di depan khalayak melalui partisipasi dalam kegiatan seperti presentasi sekolah atau acara di luar sekolah. Selanjutnya yaitu beri dukungan. Beri dukungan dan dorongan pada anak didik. Jangan sampai mengejek atau mengkritik kesalahan yang dilakukan anak saat berbicara di depan umum. Tetapi beri umpan balik yang membangun untuk membantunya memperbaiki keterampilan berbicaranya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irin Syadira. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Izin menambahkan jawaban, moderator. Baiklah, kepada Tiara Arsika kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Arzika Nufadila dengan NIM 2219374 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Revina tadi. Tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan kepada anak didik cara fasih berbicara di depan khalayak ramai dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi nantinya. Jadi yang dibilang Riri tadi sudah benar, tapi saya akan menambahkannya dengan cara, yaitu yang pertama dengan cara latihan teratur. Untuk menjadi ahli berbicara di depan umum, anak harus melakukan latihan teratur untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya sehingga dapat memberikan kesempatan untuk berbicara di depan kelas secara teratur dan memberikan umpan balik. Yang kedua, membuat rencana pembicaraan, di mana sebelum berbicara di depan umum, anak harus memiliki rencana pembicaraan terlebih dahulu. Ajari anak tersebut untuk membuat daftar poin-poin penting yang ingin dibahas dan menjalankan rencana tersebut. Yang ketiga, berlatih pada topik yang dikuasai, di mana ajari anak untuk memilih topik yang dikuasai dan disukai agar anak tersebut lebih percaya diri dan dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan mudah untuk mengekspresiasikan dirinya di depan umum. Jadi yang keenam ada menghadapi rasa takut. Ajari anak tersebut untuk menghadapi kecemasan saat berbicara di depan umum, di mana berbicaralah dengan anak tersebut tentang rasa takut dan bantu anak tersebut untuk mengatasi rasa takut tersebut. Jadi dengan melakukan latihan tersebut dapat memberikan umpan balik yang membangun, anak akan membangun dan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak tersebut di depan umum dengan memiliki percaya diri yang tinggi. Sekian penambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara Arzika atas penambahan jawabannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Revina Mailanda. Apakah sudah puas terhadap jawaban dari Irin Syadira dan tambahan jawaban dari Tiara Arzika tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yaitu Riri dan penambahan jawaban dari Tiara tadi. Saya sudah merasa mengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Revina Mailanda. Selanjutnya pertanyaan dari Salina Octavia yang akan dijawab oleh Tiara Novianti. Kepada Tiara Novianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya Tiara Novianti akan menjawab pertanyaan dari Salina Octavia yang dimana pertanyaannya itu jelaskan alasan mengapa pentingnya pengembangan keterampilan storytelling pada anak SD serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan keterampilan storytelling. Pengembangan keterampilan storytelling pada anak SD sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Berikut adalah alasan mengapa keterampilan storytelling penting untuk dikembangkan pada anak SD. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa dengan mengasah keterampilan storytelling, anak akan terlatih dalam mengorganisir dan mengungkapkan ide secara verbal. Hal ini akan meningkatkan kemampuan bahasa anak, termasuk kosakata, tata bahasa, dan pengucapan yang lebih baik. Yang kedua itu membantu anak untuk mengembangkan kreativitas dalam berbicara dan bercerita. Anak akan terbiasa berpikir secara kreatif dan berimajinasi
Ini dapat membantu meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan inovasi anak. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan memahami dan mengorganisir informasi dalam membangun cerita. Anak harus mampu memahami dan mengorganisir informasi dengan baik. Kemampuan ini akan membantu anak dalam mengolah informasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Namun, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan keterampilan storytelling pada anak SD, yaitu yang pertama, keterbatasan kosakata dan pengalaman anak SD masih memiliki keterbatasan dalam kosakata dan pengalaman. Ini dapat membuat anak kesulitan dalam mengungkapkan ide secara verbal dan membangun cerita yang kreatif. Yang kedua itu keterbatasan kemampuan berpikir abstrak. Anak SD masih belum memiliki kemampuan berpikir abstrak yang matang. Ini dapat membuat anak kesulitan dalam memahami konsep atau ide yang lebih kompleks dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu keterbatasan konsentrasi anak SD masih memiliki keterbatasan dalam konsentrasi dan daya tahan. Hal ini dapat membuat anak kesulitan dalam mempertahankan fokus dan menyelesaikan sebuah cerita yang baik. Yang keempat yaitu rasa malu atau tidak percaya diri. Beberapa anak mungkin merasa malu atau tidak percaya diri dalam mengungkapkan ide atau bercerita di depan orang lain. Hal ini dapat membuat Baiklah, terima kasih kepada Tiara Nafianti atas jawabannya. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Izin menambahkan moderator. Baiklah, pada dasarnya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Senya Afika dengan NIM 22129228 izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Pengembangan keterampilan storytelling pada anak SD sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi perkembangan mereka. Di antaranya, yang pertama meningkatkan kemampuan berbicara. Dengan mengembangkan keterampilan storytelling, anak-anak SD dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan mengekspresikan diri dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi. Storytelling juga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami bahasa, karena anak-anak akan terbiasa dengan struktur dan kosakata yang digunakan dalam cerita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kreatif. Storytelling juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kreatif anak, karena mereka dapat belajar untuk memikirkan dan mengembangkan ide cerita yang menarik dan orisinal. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menguasai keterampilan storytelling, anak-anak dapat merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak dan menghadapi situasi sosial lainnya. Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan keterampilan storytelling pada anak SD. Di antaranya, yang pertama, kesulitan memahami struktur cerita. Anak SD mungkin mengalami kesulitan dalam memahami struktur cerita yang baik dan benar, seperti alur cerita dan pengembangan karakter. Yang kedua, kesulitan dalam mengekspresikan ide. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide cerita mereka dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, tantangan dalam menghadapi ide cerita.
Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam mencari ide cerita yang menarik dan kreatif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pendidik perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, sehingga anak-anak dapat mengembangkan keterampilan storytelling mereka secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sonia Vika atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Mohon maaf, selanjutnya kami serahkan kepada Salina Octavia. Bagaimana dengan Salina? Apakah sudah paham atas penjelasan jawaban dari Tiara Novianti dan tambahan jawaban dari Sonia Afika tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan penambahan jawaban dari Sonia Afika. Saya telah memahami jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Salina. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Francisca Octavia yang akan dijawab oleh Vinanda. Kepada Vinanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Francisca, yang mana pertanyaannya yaitu, kita nanti akan menjadi tenaga pendidik atau guru nantinya. Nah, apabila anak didik kita sedang bercerita, kemudian anak didik kita lupa akan alur cerita yang dia ceritakan. Pertanyaannya, hal apa apabila hal tersebut terjadi pada anak didik kita nanti, apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik jika hal tersebut terjadi pada kita nantinya? Baik, jawaban saya itu, sebagai tenaga pendidik atau guru, kita harus memahami bahwa anak-anak memiliki keterbatasan dalam kemampuan memori jangka panjang. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak mengalami kesulitan dalam mengingat alur cerita yang mereka ceritakan. Jika hal ini terjadi pada anak didik kita, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Pertama-tama, kita bisa mengajak anak didik kita untuk bernapas dan meresapi kembali cerita yang ia ceritakan. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu anak didik kita mengingat kembali alur cerita tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengulangi cerita dari awal atau dari titik tertentu yang masih diingat oleh anak tersebut. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode cerita bergambar atau visualisasi cerita. Hal ini dapat membantu anak didik kita mengingat alur cerita dengan lebih mudah karena adanya visualisasi yang membantu mereka memahami kembali isi cerita. Jika cara-cara tersebut masih belum berhasil, kita bisa memberikan waktu untuk anak didik kita untuk mengingat kembali cerita tersebut. Kita juga bisa meminta bantuan dari teman sekelas atau mengulangi cerita di lain waktu agar anak didik kita bisa lebih mudah mengingat kembali alur cerita tersebut. Dalam hal ini, penting bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk tetap bersabar dan tidak menunjukkan sikap frustasi atau kekesalan terhadap anak didik kita yang mengalami kesulitan dalam mengingat alur cerita. Kita harus tetap memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh anak didik kita agar mereka bisa belajar dengan lebih baik. Baik, sekian dari jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vinanda atas jawabannya. Kemudian kami serahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja saya serahkan kepada Francisca Octavia. Apakah Francisca sudah paham atas jawaban yang diberikan oleh Vinanda tadi?
Baik, terima kasih moderator dan atas jawabannya dari kelompok penyaji, saya sudah mengerti. Baiklah, terima kasih kepada Francisca. Selanjutnya kami langsung saja kita kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Tania Yugolivia yang akan saya jawab, yaitu apakah ada strategi atau pendekatan khusus yang efektif dalam membantu anak-anak SD dalam mengatasi kesulitan untuk mengembangkan keterampilan storytelling. Jadi ada beberapa strategi dan pendekatan yang efektif dalam membantu anak-anak SD mengembangkan keterampilan bercerita. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat membantu anak-anak SD mengatasi kesulitan tersebut. Yang pertama, berikan contoh cerita yang baik. Memberikan contoh cerita yang baik dapat membantu anak-anak SD memahami struktur dan elemen cerita yang baik. Anda dapat membacakan cerita kepada mereka atau menonton film atau video cerita yang sesuai untuk usia mereka. Yang kedua, berlatih berbicara dan mendengarkan. Anak-anak SD membutuhkan banyak kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bercerita dengan teman-teman mereka atau berbicara dengan Anda tentang pengalaman mereka. Lalu berikan umpan balik dan dorongan positif untuk membantu mereka merasa percaya diri. Yang ketiga, buatlah cerita bersama. Bekerja sama dengan anak-anak untuk membuat cerita dapat membantu mereka memahami struktur cerita dan mengembangkan keterampilan bercerita mereka. Anda dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana tentang karakter, plot, dan setting, dan kemudian mendorong anak-anak untuk mengembangkan cerita lebih jauh. Selanjutnya, gunakan gambar atau benda sebagai alat bantu. Gambar atau benda dapat membantu anak-anak SD mengembangkan cerita mereka. Anda dapat memberikan gambar atau benda kepada mereka dan meminta mereka untuk cerita yang berkaitan dengan gambar serta benda tersebut. Selanjutnya, berikan umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif untuk membantu anak SD memperbaiki keterampilan bercerita mereka. Berikan pujian pada keberhasilan mereka dan berikan saran yang membantu mereka mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang terakhir, berikan dukungan yang konsisten. Berikan dukungan yang konsisten untuk anak-anak SD dalam mengembangkan keterampilan bercerita mereka. Berikan kesempatan untuk berlatih secara teratur dan tunjukkan bahwa Anda peduli dengan kemajuan mereka. Dalam melakukan strategi tersebut, penting untuk selalu mengingat untuk memperhatikan perkembangan anak secara individu dan memberikan dukungan yang tepat untuk setiap anak yang berbeda. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, selanjutnya kami serahkan kepada Tania Yugolivia. Pada Tania, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Saya telah memahaminya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir juga presentasi kami pada pagi hari ini.
Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Chandra, SPD, MPD atas partisipasinya dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok 8 pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan selama menjadi moderator ataupun kesalahan dari teman-teman saya atas penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.